Nah, kita tahu bahwa di sebuah organisasi itu yang memiliki peran tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan memiliki peran di situ. Nah, aku tuh gini deh, sedikit resah ketika dalam sebuah organisasi keperempuanan atau aktivis perempuan itu mengangkat sebuah tema misal kepemimpinan perempuan gitu. Terus aku timbul pemikiran gini, kenapa harus kita mengkaji tentang kepemimpinan perempuan gitu loh? Apakah kepemimpinan perempuan ini selalu cacat atau selalu ada kurangnya, ataukah dengan kita mengkaji justru di sini kepemimpinan perempuan itu ada nilai lebih gitu loh? Selama ini tidak ada kajian yang kemudian mengangkat tema kepemimpinan laki-laki gitu. Jadi aku mau tanya nih, versi kalian kepemimpinan perempuan itu seperti apa? Ya silakan Pres Yunus. Jadi kalau menurut saya ketika kita berbicara keperempuanan, jadi kadang kalau kita melihat seseorang perempuan kan kadang orang-orang itu perempuan tuh bisanya cuma nanti ketika sudah keluarga cukup di dapur ngurus anak, hanya seperti itu. Kan itu harusnya suatu paham yang salah gitu. Kan karena madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu, seorang perempuan. Jadi ketika seorang perempuan mempunyai kepemimpinan yang bagus, cara dia manajemen kekeluargaan, insya Allah anaknya itu akan menjadi orang yang hebat gitu. Jadi jangan sampai berpandangan bahwasanya perempuan itu cukup seperti itu saja gitu. Jadi makanya perlu seorang perempuan itu dia harus pintar memimpin dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Karena aku pernah lihat sebuah hadis bahwa perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Artinya di situ juga memiliki peran sebagai pemimpin gitu kan. Nah, kalau menurut saya Dek, masih ke Yunus ya. Seberapa penting sih kalau ini ada ya pemimpin laki-laki dan perempuan? Kamu milih yang mana? Kalau dilihat laki atau perempuan, kita jangan melihat laki atau perempuannya, tapi kita lihat kualitas seseorangnya. Betul sekali. Tapi kalau kita melihat misalkan ada laki-laki dan perempuan, si perempuan lebih mempunyai track record yang besar daripada si laki, masa kita mau memilih yang laki? Kan pastinya lebih baik yang perempuan. Jadi seperti itu. Dan kebanyakan contohnya presma dari Kinevas pun kebanyakan saya lihat perempuan semua ini, nggak ada yang laki sama sekali. Dan laki perempuan nah, gitu nih. Dan yang saya kenal ini kenal. Dan itu kan berarti menunjukkan bahwasanya perempuan ini memang juga layak gitu loh jadi seorang pemimpin. Juga kan kita ketika kita berorganisasi salutnya PMII kan juga ada kesetaraan gender. Jadi itu harus memang penting gitu loh. Jadi seperti itu. Sekarang aku tanya sama Duha, narasi tentang kajian kepemimpinan perempuan itu masih perlu atau enggak sih itu? Kenapa perempuan itu harus dikaji kepemimpinannya gitu? Saya kira itu perlu. Dan juga misalnya tadi disampaikan Mbak Bella kalau di cowok kok nggak ada kajian tentang kepemimpinan cowok gitu ya? Kan tidak ada ya, karena saya kira untuk kepemimpinan sendiri itu secara garis besar emang itu lebih kepada seorang cowok ya, berlaki-laki. Tapi tidak menuntut kemungkinan bahwasanya dari cewek itu juga bisa menjadi pemimpin seperti itu ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pres Yunus tadi bahwasanya orang perempuan tidak hanya bisa di dapur ya, tapi juga bisa di mana-mana. Misalnya seperti gubernur Jawa Timur itu kan perempuan kan. Ya, dan juga kemarin Bupati Jember itu perempuan. Jadi untuk kajian narasi keperempuanan itu juga penting karena emang tidak semua orang itu memiliki apa istilahnya kemampuan. Tidak semua perempuan ini berani menyatakan sikap untuk bisa menjadi pemimpin. Jadi hanya beberapa orang perempuan yang saya kira berani menyatakan sikap bahwasanya dia bisa menjadi seorang pemimpin. Kadang juga ada apa istilahnya yang membuat seorang perempuan tuh mikir apakah bisa menjadi pemimpin apa enggak, itu karena kebanyakan orang berpikir kalau perempuan tuh tidak bisa apa-apa. Bahkan di orang-orang zaman dulu itu, di mbah-mbah saya itu, ketika ada mbak-mbak saya atau adik-adik perempuan saya itu sekolah, itu dikatakan bahwasanya
percuma sekolah, nanti ujung-ujungnya juga ke dapur seperti itu. Itu salah satu pemikiran yang kurang kurang aktif. Saya kira jadi kalau untuk sekarang lebih baik perempuan ini memang sering mengadakan kajian tentang kepemimpinan perempuan. Jadi lebih apa istilahnya ya? Lebih bisa untuk menaikkan gender perempuan. Juga sebagaimana di PMI dari Kopri itu sudah mulai mengangkat nama perempuan, di BEM pesantren juga mengangkat nama perempuan, sudah banyak diangkat nama perempuan. Jadi untuk perempuan-perempuan sekarang saya kira jangan minder untuk menjadi pemimpin seperti itu. Iya, benar. Jadi narasi kepemimpinannya nanti bukan mengarah pada mendiskreditkan perempuan atau mencoba mencari celah terhadap kepemimpinan perempuan, tetapi mencari value dan keunggulan bagaimana perempuan pemimpin. Betul. Nah, mungkin ada rekomendasi lagi yang lebih kalau kita membaca konsep mubadalah ataupun gender, dan kepemimpinan ini salah satu bentuk gender gitu kan, artinya bisa ditukar perankan antara laki-laki dan perempuan, maka nanti mungkin akan timbul sebuah tema yang itu juga ada narasi laki-lakinya, kepemimpinan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kedua sisi juga dikaji sama kita gitu. Ya itu aja. Ada closing statement dari Pres Yunus, silahkan. Kalau dari saya tentang keperempuanan, tetap semangat bagi kaum hawa di zaman sekarang, jangan sampai minder. Jadi kalau orang Jawa itu ngomongnya ojo melo omongi wong, seperti itu. Tetap semangat menjadi seorang perempuan yang hebat, perempuan yang aktif, karena saya tuh mengutip kata-kata dari siapa lupa saya, rusaknya suatu negara itu tergantung dari perempuannya. Berarti kan perempuan ini suatu bangsa atau suatu negara itu rusaknya tergantung dari perempuannya. Berarti kan nilai perempuan ini sangat besar gitu, yang dimana pada umumnya orang itu kadang menganggap lemah seorang perempuan. Jadi seperti itu. Cukup. Terima kasih Pres. Seknas gimana? Kalau saya tidak ke perempuannya, lebih ke semua ya. Bahwasanya sebenarnya tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang malas. Bahkan tidak ada orang malas, yang ada hanya orang tidak termotivasi, seperti itu. Terima kasih Bang Bella. Terima kasih untuk kalian berdua. Tetap dong subscribe Sinta Bella dan penonton. Ya jangan lupa subscribe. Ya. Apa channelnya Nang Bella? Sinta Bella. Oh, Sinta Bella official. Jangan lupa di subscribe, di share dimanapun berada. Di komen juga. Nanti para fansnya orang berdua ini juga harus subscribe. Terima kasih. Ada tapi. Saya yakin ada lah, kalian kan patron di sana. Terima kasih ya adik-adik. Ya siap Pak Bella. Itu aja. Kalau kalian ada rekomendasi pembahasan apa lagi yang perlu aku ulas dengan beliau berdua juga boleh. Mungkin nanti ada kesempatan bertemu lagi entah di Kencong atau di Jember Kota. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian memperoleh hikmah, ada value dari video ini yang bisa kalian ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.